Baik, kita mulai lagi di mata kuliah kita, Matematika Diskrit. Nah, pertemuan satu, kita akan membahas mengenai prinsip dasar menghitung, atau kalau di bukunya Ken Rosen ini, kita bilang prinsip dasar menghitung itu sebagai basic counting principle. Nah, apa saja yang nanti kita pelajari di sini? Ini bisa lihat di halaman 385 sampai dengan 407 ya, nanti materi yang akan kita bahas di slide yang kita akan perlihatkan di pertemuan satu. Yang pertama itu terkait dengan aturan perkalian. Ini dulu mungkin di SMA kita pernah memperoleh materi tentang ini, aturan perkalian. Jadi katanya aturan perkalian kalau kita punya sebuah prosedur, terus prosedur tersebut dapat dikerjakan dalam dua teknik secara bersamaan. Terus teknik pertama ini memiliki N1 cara dalam pengerjaannya, dan teknik kedua ini memiliki N2 cara dalam pengerjaannya, maka nanti untuk mengerjakan prosedur tersebut akan ada N1 kali N2 cara. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ada sebuah perusahaan, mereka memiliki dua office boy, disebutkan di sini nama office boy tersebut Sanses dan Petal. Perusahaan ini memiliki 12 ruang kantor di satu gedungnya itu. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa banyak cara menugaskan dua office boy tersebut untuk membersihkan ruang kantor yang berbeda. Gitu. Jadi kita punya dua orang mau ditugaskan ke 12 ruang kantor. Gitu ya. Jadi kayak kita punya dua kotak kalau gitu kan. Si dua orang ini mau disuruh membersihkan dua ruangan ini. Berarti kan di si Sanses sama si Petal ini dia bisa memilih 12 ruangan. Kalau sudah ruangannya dibersihkan sama si Sensus, berarti si Petal nggak usah membersihkan. Pilihan si Petal tinggal 11. Gitu kan ya. Jadi nanti banyaknya ruangan yang akan dibersihkan, banyaknya cara maksudnya, itu akan sebanyak 12 dikali 11 cara. Gitu. Nah, 12 kali 11 berarti 121 cara. Contoh yang kedua, kita lihat lagi di sini. Kita sering melihat plat nomor ya kendaraan bermotor yang dapat dibuat. Jadi biasanya plat nomor itu susunannya ada 4 digit dengan 3 digit, 4 digitnya angka, 3 digitnya itu huruf kapital. Jadi satu di depan, satu di belakang, kata-kata gitu. Nah, kalau dari sekian susunan angka 0 sampai 9 berarti kan dengan sekian huruf kapital dari A sampai Z itu ada 26, maka akan ada berapa susunan plat nomor yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian, katakan. Berarti kalau begitu, dari 4 digit yang angka ini kan pilihannya 0 sampai 9 ya. Angka itu dia pilihannya di 0 sampai 9. 0 sampai 9 ini 0, 1, terus 2 sampai dengan 9. Ini ada sebanyak 10 digit. Nah, 10 angka kan 10 digit. Jadi pilihan digit pertama itu ada 10. Pilihan digit kedua juga ada 10. Kenapa, Bu? Kan si kendaraan bermotor itu bisa saja di depannya di sini nggak, di kita belum, kalau di luar negeri boleh 0 ya depannya. Kalau di kita kayaknya enggak ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena di sini nggak ada pengecualian. Jadi angka yang di depan itu digit pertama tuh boleh berapapun, dan angka di digit kedua pun boleh berapapun, nggak ada syarat apapun di sini diminta di soalnya. Jadi kita bisa pilih 10 jenis angka yang memang ada gitu. Dan berarti si huruf kapital ini ada dari A sampai Z itu dia ada 26 cara. Nah, jadi banyaknya cara adalah
Kemarin 26 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat 4. Gitu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan bedanya dengan aturan perkalian. Jadi kalau kita punya prosedur yang kita punya itu dapat dikerjakan atau dapat diselesaikan dengan salah satu dari teknik yang diberikan. Misalnya kalau dari 2 teknik ya satu aja dari 2 teknik yang diberikan. Jadi tidak bisa sekaligus digunakan semua tekniknya, cukup salah satunya saja gitu. Jadi nanti banyaknya cara untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Berarti kan bisa menggunakan teknik pertama atau bisa menggunakan teknik kedua. Nah, kata atau ini, pemilihan kata atau ini itu sama aja dengan kita menjumlahkan kedua teknik tersebut. Jadi nanti banyaknya cara kalau kita menyelesaikan sebuah prosedur yang prosedur tersebut hanya bisa dilakukan atau diselesaikan atau dikerjakan oleh salah satu teknik saja, maka nanti kalau ada beberapa teknik, banyaknya kemungkinan cara untuk menyelesaikan prosedur itu adalah menggunakan aturan penjumlahan. Contohnya, untuk menyelesaikan tugas, katanya seorang siswa itu harus memilih 1 butir soal dari 3 proyek yang diberikan. Nah, 3 proyek tersebut masing-masing membuat butir soal analisis berturut-turut 23, 15, dan 19 butir. Jadi proyek pertama ada 23 butir soal, proyek kedua ada 15, proyek ketiga ada 19 butir. Nah, si siswa ini harus memilih 1 butir dari 3 proyek yang diberikan. Maka akan ada berapa banyak cara siswa dalam memilih butir soal analisis tadi. Gitu. Jadi si siswanya diminta memilih 1 dari proyek pertama yang ada 23. Berarti proyek pertama ada 23 cara. Proyek kedua juga ada 15 cara karena dia ada 15 butir. Proyek ketiga ada 19 cara. Berarti siswa ini bisa mengerjakan atau memiliki susunan kemungkinan dia menyelesaikan tugas tersebut adalah 23 ditambah dengan 15 ditambah dengan 19 cara. Ada 57 cara. Ini benar nggak 57? Kayaknya salah nih. Itu. Harusnya ini ya benar 57 ya. Nah, contoh yang kedua. Misalkan seorang dari 37 mahasiswa prodi pendidikan matematika dan seorang dari 83 mahasiswa prodi sistem informasi akan dipilih untuk menjadi delegasi universitas dalam acara nasional. Berapa banyak cara menyusun delegasi? Jadi satu orang diambil dari 37 mahasiswa matematika, prodinya pendidikan matematika, satu orang lagi diambil dari 83 mahasiswa prodinya sistem informasi. Jadi kalau begitu untuk mengambil 1 dari 37 mahasiswa ini ya ada 37 cara ya. Dan untuk mengambil 1 dari 83 mahasiswa di sini ada 83 cara. Jadi kalau begitu banyaknya cara menyusun delegasi itu ada di 37 ditambah dengan 83 cara atau 120 cara. Nah, itu aturan penjumlahan. Sekarang kita lihat contoh untuk aturan pengurangan. Seperti ini tidak pengurangan itu saja, tapi aturan gabungan himpunan kalau bisa kita lihat nanti di sini tuh. Nah, misal kita punya sebuah bit string dengan panjang 8. Jadi si string, tapi susunan stringnya itu terdiri dari bit gitu ya. Bit itu angka biner 1, 0 gitu. Panjangnya 8, jadi ada 8 kotak kita susun begini. Nah, ada syarat di sini. Jika string tersebut memuat bit pertama 1 atau diakhiri dengan 2 bit 00. Jadi harus salah satu aja.
memuat 1 di awal atau 00 di akhir. Jadi kalau misal ada 1 di awal dan 00 di akhir secara bersamaan, ini tidak boleh. Jadi kalau ada susunan seperti ini tidak termasuk di dalam syarat yang diminta oleh soal tersebut. Jadi saya tandai tidak boleh di sini. Maka ada berapa banyak yang tidak bolehnya? Ya berarti kemungkinan yang ada di kotak kosong ini ada 5 kotak kosong. Setiap kotak ini nanti pasti bisa diisi antara 1 atau 0. Jadi ada 2 kemungkinan yang kita bisa isi di sini. Setiap kotak tuh. Kalau tidak 1, ya 0. Nah, si 2 cara ini karena dia ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, berarti nanti banyaknya cara itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 5 kali, yaitu 2 pangkat 5. Sehingga yang tidak boleh itu ada sebanyak 32 cara, gitu ya. Kemudian yang pertama, si yang mensyaratkan soal, dia minta bisa diakhiri dengan 0 di digit terakhir, nah 2 digit terakhirnya. Kalau 0 di 2 digit terakhir, berarti kita bisa bebas mengisi 1 0 di 6 digit pertama. Nah, 1 0 di setiap kotak. Ada 2 kemungkinan untuk setiap kotak. Berarti 2 dipangkatkan dengan 6 kotak. Akan ada 64 cara untuk susunan yang seperti ini. Kemudian, kemungkinan berikutnya bagaimana? Diminta di soal atau di bit pertamanya itu 1. Nah, kalau di bit pertamanya 1 berarti akan ada 7 kotak yang dapat kita isi dengan 1 0. Berarti tiap kotak ini dia punya pilihan 2, kita isinya 1 atau 0, gitu ya. Nah, 1 atau 0 pada setiap kotak yang kosong di sini, karena dia ada 7 kotak yang kosong, berarti ini akan ada sebanyak 2 pangkat 7 cara. Yang boleh itu adalah 128 cara ditambah dengan 64. Kemudian yang tidak bolehnya 32. Berarti kita bisa menyusun bit string dengan panjang 8 itu sebanyak 128 ditambah 64 dikurangi dengan yang tidak boleh tadi. 32, yaitu 160. Nah, ini tentang aturan pengurangan. Sekarang kita lihat lagi di sini. Kita coba lihat aturan pembagian. Kita punya meja bundar. Terus kita mau susun formasi meja bundar ini. Jadi ada 4 orang yang nantinya akan menduduki setiap kursi yang disediakan di sini. Terus ada syarat katanya. Kursi itu akan dianggap sama jika setiap orang memiliki tetangga kiri dan kanan sama. Jadi kalau misalnya di sini si biru dia bertetangga dengan, atau di sini si ungu dia bertetangga dengan biru di sebelah kiri, terus biru di sebelah kanan, itu kan nggak mungkin ya. Jadi susunannya harus seperti apa? Jadi nggak bisa seperti itu. Jangan ada tetangga kiri dan kanan yang sama gitu. Kalau kita menyusun kursi, misalkan di sini kita simpan 1, terus di sini berarti kan tinggal 3 orang lagi, kita simpan 1 lagi. Di sini kan ada 4 cara, di sini ada 3 cara, di sini ada 2 cara, di sini ada tinggal 1 cara lagi. Ini semuanya dikalikan. Kalau demikian, ini bisa ada kemungkinan ini di sini biru, di sini juga nanti masuknya si biru lagi. Jadi kita bedakan orangnya. Caranya gimana? Dari seluruh cara yang ada tadi, yang 4 kali kita menyusun formasi dalam meja bundar ini, 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu, kita bagi dengan si 4 orang yang pertama, karena dia nanti yang akan menentukan. Kalau udah ada si ungu di sini, gitu, dan si biru di sini, berarti nanti di kursi yang keempat tidak boleh ada yang si biru lagi. Jadi seluruhnya itu kita bagi dengan 4 orang penentu yang ada di sini. Jadi banyaknya formasi itu kan di sini ada 4 cara. Di kursi yang kedua ada 3 cara. Di kursi yang ketiga ada 2 cara. Di kursi yang keempat ada 1 cara, tinggal 1 orang. Karena kan semuanya sudah dapat tempat duduk.
Ini tinggal dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hanya biar formasinya itu tidak menimbulkan bahwa ada di mana kursi itu seseorang itu memiliki tetangga kiri dan kanan yang sama, maka 24 ini nanti dibagi dengan 4 orang si penentu di kursi pertama. Gitu. Jadi ada banyak caranya, berapa? Ada 6 cara. Nah, nanti bisa dirunut. Kalau si ungu di sini, terus di sini si kuning, di sini si merah, di sini si biru. Atau misalkan kita runut lagi, ini kuning, ini ungu misalkan. Ini merah dan seterusnya, itu ada 6 cara gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Pigeonhole Principle. Jadi prinsip sarang burung merpati. Ini juga ada yang mengatakan sama dengan prinsip lacinya di Riclet. Jadi kalau ada merpati sebanyak 20, terus sangkarnya itu hanya ada 19, katakanlah. Ini sangkarnya ada berapa nih? Jangan-jangan saya salah ambil gambar lagi. Nanti mesti akan ada sekurang-kurangnya 1 dari 19 sarang burung itu yang memuat 2 merpati gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini, ini ada 2 formasi yang seperti ini ya. Ini ada 2, ini juga ada 2. Jadi sekurang-kurangnya itu ada 1 sarang yang memuat 2 merpati. Kalau si burungnya itu lebih banyak dibandingkan dengan si sarangnya. Nah, itu kenapa dibilang kemudian pigeonhole principle. Awalnya dari pengamatan merpati ini. Terus diperumum. Kalau misalkan ada sebanyak K bilangan bulat positif dan K plus 1 atau lebih objek ditempatkan pada K kotak, tadi K bilangan bulat positif itu ya, K kotak, maka sekurang-kurangnya ada 1 kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, prinsip laci di Riclet pun sama. Jadi kalau laci di Riclet itu ada kasusnya tuh si di Riclet ini matematikawan juga ya. Dia punya kaos kaki, ada beberapa pasang, disimpan di laci, terus suatu saat mati lampu, lalu kemudian beberapa pasang kaos kaki yang berbeda warna itu ketika mati lampu dia coba ambil 2. Nah, ada berapa kemungkinan bahwa si sepasang kaos kaki yang dia ambil itu adalah kaos kaki dengan warna yang sama. Ini konsep laci di Riclet itu sama sebetulnya dengan konsepnya pigeonhole principle. Jadi kalau kita punya sekian banyak kotak, kotak kalau di sini sebutnya, kemudian ada K plus 1 objek, maka sekurang-kurangnya nanti 1 kotak itu akan berisi 2 atau lebih objek. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Kalau ada 365 orang, pasti sekurang-kurangnya itu ada 2 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Jadi kalau ada sekumpulan nih 367 orang, terus kita tanya satu-satu, sekurang-kurangnya ada 2. Bu, ada 3. Ya nggak apa-apa, kan sekurang-kurangnya ada 2. Tapi pasti ada yang sama. Dan sekurang-kurangnya yang sama itu ada 2 orang. Gitu. Kenapa? Karena dalam 1 tahun itu kan ada 366 hari ya, atau juga ya 365 tergantung tahunnya. Kabisat atau yang 365 itu yang Februarinya sampai 29 atau 28 gitu. Kalau Februari sampai dengan 29 berarti 366 hari gitu. Nah, karena dia ada hari dalam 1 tahun 366 dan orang yang ada itu di 367, ya mestilah 1 orang itu memiliki hari lahir yang sama dengan orang yang 366 tadi gitu. Itu logikanya demikian. Nah, berikutnya
Kita lihat di sini, berapa banyak siswa yang harus mengikuti kelas untuk menjamin bahwa sekurang-kurangnya ada 2 siswa yang menerima skor yang sama. Jika skala penilaian si skornya itu antara 0 sampai dengan 100. Kita lihat 0 sampai 100 ini berarti ada berapa pilihan? Ada 101 jenis nilai atau skor. Ada 101 pilihan. Jadi dosen bisa kasih nilai 0, 1, 2, 3 sampai dengan 100 gitu ya. Sehingga kalau sekurang-kurangnya ada 2 mahasiswa yang memiliki 0 yang sama, nilai yang sama atau skor yang sama, maka yang harus mengikuti kelas itu sekurang-kurangnya adalah K plus 1. Dan ini kan si kotaknya itu ada 101 jenis nilainya. Berarti objeknya haruslah K plus 1. 101 ditambah 1, yaitu 102 objek. Nah, sekarang digeneralisasi nih si pigeonhole principle itu. Jadi katanya di generalisasinya itu, di generalized pigeonhole principle, jika kita memiliki n objek, kemudian si n objek itu ditempatkan pada K kotak, maka nanti sekurang-kurangnya ada satu kotak yang memuat n per K, dibulatkan ke atas objek. Jadi bagi tapi pembulatannya ke atas. Gitu. Misal dari 100 orang, itu ada sekurang-kurangnya 9 orang yang lahir pada bulan yang sama. Dan apa 9? Ya 100 kita bagi dengan, dalam 1 tahun itu cuma dari 12 bulan kan. Terus kita bulatkan ke atas. Ini 8, sekian ya. Bulatkan ke atas jadi 9. Nah, begitu pun dengan soal yang kedua kita lihat. Berapa minimum banyak siswa yang dibutuhkan dalam kelas agar sekurang-kurangnya 6 orang memperoleh nilai yang sama jika nilai yang diberikan dalam skala A, B, C, dan F. F itu full. Udah nggak lulus ya. Berarti kan si K-nya itu ada sebanyak ini, A, B, C, D, F, 5. Dengan demikian, si N-nya berapa? N per 5 itu harus sama dengan 6. Nah, berapa dibagi 5? Kalau 25 bagi 5 kan 5 pas ya. Berarti 5 lebihin 1. Jadi 5 kali 5. Intinya sih ini 5 yang di sini, Kak di sini kalikan dengan Kak lagi, ditambahkan dengan 1. Jadi biar nanti ketika dibulatkan, ya pembulatannya ke atas ya bertambah 1. Jadi ada 26. Di minimum kelas, biar ada 6 orang yang peroleh nilai yang sama dengan skala nilai A, B, C, D, dan F, maka nanti sekurang-kurangnya satu kelasnya itu harus berisi 26 orang. Gitu. Ini tentang pigeonhole principle yang digeneralisasi. Itu pertemuan kita hari ini. Lalu nanti dicoba latihannya. Kalau kita punya kepanitiaan lomba tingkat kelurahan yang terdiri dari 1 orang ketua RW, terus dan 2 orang tokoh masyarakat, berapa banyak cara untuk menyusun informasi tersebut? Jika banyaknya RW ada 50. Jadi si formasinya itu terdiri dari seorang ketua dan 2 orang tokoh. Satu kelurahan itu RW-nya ada 50. Berarti ada berapa banyak cara untuk menyusun formasi kepanitiaan tersebut. Nah, kita lihat lagi yang kedua, berapa banyak bilangan bulan positif tidak lebih dari 100. Jadi bilangan positifnya 0 sampai dengan 99 ya. Yang dapat dibagi oleh 9 atau 6. Ini berarti kan 100 bagi 4 bulatkan ke atas ya. Ini yang pigeonhole principle yang di generalisasi. Terus terdapat 38 periode waktu yang dapat dijadwalkan.
Jadi misalkan Senin jam 7 sampai jam 9, Selasa jam 7 sampai jam 9, Rabu juga sama gitu ya periode waktu itu. Jika ada 677 kelas, karena ada kelas matematika 1, matematika 2, matematika 3, dan seterusnya, maka akan ada berapa banyak minimum ruangan yang dibutuhkan untuk mengatur penjadwalan seperti ini. Nah, ini pakai prinsip yang mana? Coba ditelaah lagi, dilihat lagi, kerjakan di rumah, dan kita lihat laporannya minggu depan. Oke, sekian dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan.